بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tak kurang suatu apapun, dan terlebih juga kalian selalu semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di tema yang keempat, yaitu kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran kedua. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran kedua. 1. Cerita pengalaman diri. 2. Keragaman di antara sesama manusia. Dan 3. Pentingnya menjaga kesehatan pribadi. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kedua. 1. Cerita pengalaman diri. Anak-anakku, pakaian merupakan hal yang selalu melekat pada tubuh kita. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia selain kebutuhan pangan dan papan. Pakaian merupakan alat penutup tubuh yang akan memberikan kepantasan, kenyamanan, serta keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai penutup tubuh atau menutupi aurat, pakaian juga mempunyai fungsi lain yang dapat menunjukkan lambang status atau identitas seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anakku, ayo mengamati apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini. Bagaimana jika kamu menghadapi situasi itu? Mari kita lihat gambar yang ada di depan kalian ini. Situasi yang pertama yaitu cuaca dalam keadaan angin yang kencang. Yang kedua yaitu kondisi di mana terjadi hujan. Ketiga yaitu cuaca dalam keadaan terik matahari. Dan yang terakhir adalah situasi pada malam hari. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat
melindungi tubuh kita dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, debu, serta hal-hal lainnya. Anak-anakku, kalian bisa lihat gambar keempat kondisi ini. Kalian tidak mungkin menggunakan pakaian yang sama pada kondisi cuaca yang berbeda. Mungkin pada situasi hujan, kalian diharuskan memakai jaket yang tebal agar melindungi diri dari kedinginan dan yang lainnya. Contohnya seperti itu. Atau kalian memakai payung ketika hujan atau ketika terik matahari. Jika kita hidup tanpa pakaian, tentunya akan kurang nyaman ya anak-anak. Misalnya saja saat hujan, kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kedinginan. Saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, tentu tubuh kita akan kepanasan. Demikian juga saat malam hari, jika kita tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Anak-anakku, kita sebagai manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia itu tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal yang dimiliki binatang atau hewan. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan juga cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungau atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit. Materi yang kedua yaitu keragaman di antara sesama manusia. Anak-anakku, ayo membaca. Bersyukur memiliki pakaian. Nah, ini merupakan pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari. Pakaian membuat Afan merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Afan dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Afan dari gangguan serangga. Anak-anakku, siswa kelas 3 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, Afan, yaitu teman kalian di kelas kalian, selalu bersyukur memiliki pakaian. Afan menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Afan selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Afan juga menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Afan juga berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang syar'i menurut agamanya. Tidak lupa, Afan juga mencuci bajunya bila kotor. Ayo menulis. Anak-anakku, amati kembali teks di atas. Tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Kalian tinggal mengamati apa yang menjadi kewajiban Afan dan apa yang menjadi haknya dalam berpakaian. Kita lihat nomor 1. Kewajibannya yaitu Afan selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati.
Sedangkan haknya Afwan yaitu pakaian melindungi tubuh Afwan dari udara dingin dan panas matahari. Nomor 2, Afwan menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Haknya yaitu pakaian membuat Afwan merasa nyaman. 3, Afwan mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Haknya yaitu pakaian juga dapat menjaga Afwan dari gangguan serangga. Keempat, kewajiban Afwan yaitu berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya dan tentunya harus sesuai dengan syariat ya anak-anakku. Sementara haknya yaitu Afwan memiliki pakaian untuk bermain, pakaian tidur, dan tentunya pakaian seragam sekolah. Yang terakhir, kewajiban Afwan dalam berpakaian yaitu tentunya mencuci bajunya bila kotor. Haknya yaitu pakaian Afwan selalu bersih dan rapi. Itulah anak-anakku kewajiban atau hak dan kewajiban kita atau hak dan kewajiban kalian dalam berpakaian ya. Materi selanjutnya 3, pentingnya menjaga kesehatan pribadi. Ayo membaca. Istirahat siang. Afwan wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, biasanya Afwan mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Afwan beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Tentunya hak kita sebagai anak dan yang lainnya. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai dan dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh kita merasakan tenang. Ini adalah contoh ketika kita sedang beristirahat atau tidur. Afwan beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Nah, anak-anak, kalian harus membiasakan tidur siang karena selain untuk kesehatan, tidur siang juga dianjurkan dalam agama kita, yaitu disebut dengan qailullah. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Di dalam agama kita, yaitu agama Islam, tidur siang ini disebut dengan qailullah. Nah, anak-anakku, jadi mulai sekarang kalian harus membiasakan untuk beristirahat, yaitu tidur siang, tidur yang dilakukan sebelum sholat zuhur. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat, anak-anakku. Nah, sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kalian lakukan. Di bawah ini adalah 5 cara beristirahat yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memaksimalkan tidur siang. 2. Duduk santai di teras rumah. 3. Mendengarkan murotal Al-Quran. 4. Melihat pemandangan di sekitar rumah. 5.
duduk santai di bawah pohon yang rindang. Nah, itu merupakan atau cara beristirahat yang bisa kita lakukan. Ayo berlatih. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Nah, tuliskan pendapatmu. Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang: membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. 2. Tidur siang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. 3. Cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. 4. Menggunakan pakaian tidur. 5. Membaca doa setelah tidur, dan tentunya merapihkan kembali tempat tidur yang kalian gunakan. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Nah, di bawah ini sudah dijelaskan. Tidur siang baik bagi kesehatan. Tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang saya mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur saya juga mengenakan pakaian tidur. Tak lupa membaca doa sebelum tidur. Nah, jadi ketika pulang sekolah kalian harus mengganti baju sekolahmu terlebih dahulu sebelum kalian pergi untuk tidur. Lama waktu tidur siang saya sekitar 90 menit atau kurang ya. Kalau 90 menit terlalu banyak, kalian juga bisa atau cukup dengan setengah jam atau 30 menit. Jangan lupa setelah bangun tidur, membaca doa setelah tidur dan merapikan kembali tempat tidur kita. Nah, itulah anak-anakku materi yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa kalian pelajari dan bisa kalian pahami. Marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.